Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis regresi ganda. Dalam analisis regresi ganda, kita memiliki beberapa variabel bebas X1, X2, X3 hingga Xn yang dihubungkan dengan variabel tak bebas Y dengan persamaan regresi. Untuk regresi berganda adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 untuk regresi ganda dua prediktor. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 untuk regresi ganda tiga prediktor. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus Bn Xn untuk regresi ganda n prediktor. Untuk selanjutnya mengenai langkah-langkah perhitungan dalam analisis regresi ganda, yang pertama kita akan mencari harga dari X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, X1, X2. Yang kedua, kita akan menentukan skor deviasi. Untuk yang ketiga, menentukan persamaan regresi terhadap B1, B2, dan A. Yang keempat, kita akan menguji signifikasi persamaan regresi ganda Y terhadap X1 dan X2. Untuk langkah yang kelima, ada uji signifikasi regresi ganda Y terhadap X1 dan X2. Yang keenam, uji signifikasi koefisien persamaan regresi ganda. Yang ketujuh, ada korelasi parsial pada RY1, RY2, dan R12. Kemudian kita lihat contoh soal. Di situ ada tabel dari data penelitian pengaruh kompetensi pedagogik dan profesional terhadap kemampuan guru mengajar dari 20 sampel. Nah, untuk langkah pengerjaan yang pertama, kita akan mencari harga dari X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, X1, X2. Nah, bisa dilihat di bawah ini merupakan tabel dari harga variabel-variabel yang telah kita cari tadi. Lanjut untuk langkah pengerjaan yang kedua, kita akan mencari skor deviasi. Nah, dalam menentukan skor deviasi ini kita akan mencari harga deviasi pada tiap variabel. Untuk yang pertama, kita akan mencari harga deviasi pada sigma X1 kuadrat dengan rumus sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi N, sehingga memperoleh hasil 4052,95. Yang kedua, kita akan mencari harga deviasi pada sigma X2 kuadrat dengan rumus sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 dikurangi sigma X2 dikuadratkan dibagi N, yang akan menghasilkan 2746,95. Yang ketiga, kita akan mencari harga deviasi pada sigma Y kuadrat dengan rumus sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N, yang akan menghasilkan 4208. Yang selanjutnya kita akan mencari harga deviasi pada sigma X1Y. Sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y dibagi N, yang akan menghasilkan 3133.
Kita lihat harga deviasi pada sigma X2Y dengan rumus sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi N. Maka akan menghasilkan 3103. Yang terakhir kita cari harga deviasi pada sigma X1 X2 dengan rumus sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 dikali sigma X2 per N yang akan menghasilkan 3908,05. Untuk langkah perhitungan yang ketiga, kita akan menentukan persamaan regresi terhadap B1, B2, dan A. Yang pertama kita cari harga koefisien B1, yaitu B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Maka akan menghasilkan negatif 0,656. Untuk yang kedua, kita akan menentukan harga koefisien B2 dengan rumus B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Maka akan menghasilkan 1,869. Yang ketiga, kita mencari harga koefisien A, di mana rumusnya A sama dengan sigma Y per N dikurangi B1 dikali sigma X1 per N dikurangi B2 dikali sigma X2 per N, maka akan menghasilkan negatif 15,313. Nah, dari ketiga perhitungan harga koefisien di atas, maka kita peroleh persamaan untuk analisis regresi gandanya. Persamaan regresi gandanya adalah Y sama dengan negatif 15,313 dikurangi 0,656 X1 ditambah 1,869 X2. Lanjut, kita akan ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah keempat. Kita akan menguji signifikasi persamaan regresi ganda Y terhadap X1 dan X2. Untuk yang pertama, kita akan menghitung jumlah kuadrat pada setiap jumlah varian. Untuk JKT-nya sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 4208. Kemudian JK-rek-nya sama dengan B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y, maka menghasilkan 3744,259. Untuk JK-res-nya sama dengan JKT dikurangi JK-rek, maka menghasilkan 463,741. Yang kedua, kita akan menentukan DK dari masing-masing sumber varian. Nah, DKT-nya sama dengan N-1, maka hasilnya adalah 19. Kemudian DK-rek-nya adalah K, di mana K di sini ada 2, yaitu X1 dan X2. Nah,
Kemudian JK res sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 17. Kita akan menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK dengan RJK rek sama dengan JK rek per DK rek, maka menghasilkan 1872,130. Untuk RJK resnya sama dengan JK res per DK res, maka menghasilkan 27,279. Yang keempat, kita akan menentukan harga F hitung. Untuk uji signifikasi regresi Y terhadap X1 dan X2, kita akan menggunakan hipotesis di mana H0 apabila beta 1 kurang dari sama dengan beta 2 dan H1 apabila beta 1 lebih dari beta 2. Setelah menentukan hipotesis penelitian, langkah selanjutnya kita akan menghitung harga F hitung dengan rumus F hitung sama dengan RJK rek per RJK res, maka menghasilkan 68,63. Nah, menentukan F tabel di mana DK pembilang sama dengan 2 dan DK penyebut sama dengan 17, sehingga F tabelnya sama dengan 3,59. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh bahwa F hitung lebih besar dari F tabel sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam mengajar. Lanjut, untuk yang kelima, kita akan membuat hasil rangkuman perhitungan menggunakan tabel ANOVA. Kemudian untuk langkah kelima, kita akan menguji signifikasi regresi ganda Y terhadap X1 dan X2. Yang pertama, di sini kita akan mencari koefisien korelasi ganda RY12, di mana RY12 sama dengan JK rek per sigma Y kuadrat, maka menghasilkan 0,890. Kemudian RY12-nya adalah 0,943. Yang kedua, kita akan menguji signifikasi koefisien korelasi ganda. Untuk uji signifikasi korelasi ganda, hipotesis penelitian yang digunakan adalah H0 apabila rho Y12 sama dengan 0 dan H1 apabila rho Y12 tidak sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya kita akan menentukan harga F dengan rumus F hitung sama dengan R kuadrat dikali N dikurangi K dikurangi 1 dibagi K dikali 1 kurangi R kuadrat. Maka hasilnya adalah 68,77. Yang ketiga, kita menghitung koefisien determinasi. Nah, dari perhitungan 1 dan 2, maka kita peroleh koefisien determinasinya adalah Rx kuadrat dikali 100%, maka menghasilkan 79,21%. Nah, koefisien ini memberikan informasi bahwa 79,21% variasi nilai persepsi siswa terhadap gaya mengajar guru dapat dijelaskan oleh variabel minat belajar. Dengan kata lain, dengan prediktor lain yang berkorelasi dengan variabel persepsi siswa terhadap gaya mengajar guru, dapat disimpulkan bahwa variabel pengaruh minat terhadap variabel persepsi siswa terhadap gaya guru mengajar sebesar 16,81%. Kemudian untuk langkah yang keenam, yaitu uji signifikasi koefisien persamaan regresi ganda. Nah, yang pertama kita akan menghitung galat baku taksiran dengan menggunakan rumus SY12 kuadrat sama dengan RJK res kuadrat sama dengan 27,279, di mana SY12-nya adalah 5,22. Nah, untuk yang kedua, kita akan menghitung harga RI kuadrat, di mana R1 kuadrat sama dengan
sigma X1 X2 dibagi akar dari sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat. Maka di sini hasilnya adalah 0,98. Nah, kemudian di sini R1 kuadrat sama dengan RI kuadrat, sehingga RI kuadrat sama dengan 0,862. Untuk yang ketiga, kita akan menghitung harga SB1 kuadrat dan SB2 kuadrat dengan rumus SB1 kuadrat sama dengan SY12J kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat dikali 1 dikurangi R1 kuadrat, maka hasilnya adalah 0,049. Sehingga harga dari SB1-nya adalah 0,221. Kemudian untuk SB2 kuadratnya sama dengan SY12 kuadrat dibagi sigma X2 kuadrat dikali 1 dikurangi R1 kuadrat, maka hasilnya adalah 0,072. Sehingga harga dari SB2-nya adalah 0,268. Yang keempat, kita akan menghitung signifikasi koefisien persamaan regresi di mana Y sama dengan negatif 15,313 dikurangi 0,656 X1 ditambah 1,869 X2 dengan menggunakan uji T. Nah, yang pertama uji signifikasi koefisien persamaan regresi B1. Untuk uji signifikasi koefisien persamaan regresi menggunakan uji T, maka hipotesis yang digunakan adalah H0 apabila beta 1 kurang dari sama dengan 0, H1 apabila beta 1 lebih dari 0. Untuk uji hipotesis dengan menggunakan rumus T1 sama dengan B1 per SB1, maka T1-nya adalah negatif 2968. Kemudian mencari harga T tabel dengan DK17, maka diperoleh T tabelnya adalah 2,110. Karena harga T1 lebih besar dari T tabel, sehingga koefisien X1 adalah signifikasi atau tidak bisa diabaikan, karena setiap penurunan 1 unit variabel X1, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebanyak 0,656 kali dengan mengendalikan atau mengontrol variabel X2. Diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi pedagogik berpengaruh positif terhadap kemampuan mengajar guru. Kemudian yang kedua, uji signifikasi koefisien persamaan regresi B2. Untuk uji signifikasi koefisien persamaan regresi menggunakan uji T, maka hipotesis yang digunakan adalah H0 apabila beta 2 sama dengan 0, H1 apabila beta 2 tidak sama dengan 0. Untuk uji hipotesis, maka rumus yang digunakan adalah T2 sama dengan B2 dibagi SB2, maka sama dengan 8,457. Kemudian mencari harga T tabel dengan DK17, maka T tabelnya adalah 2110. Karena harga T2 lebih besar dari T tabel, sehingga koefisien X2 adalah signifikasi atau tidak bisa diabaikan. Karena setiap peningkatan 1 unit variabel X2, maka akan mengalami penaikan sebanyak 1,869 kali dengan konstanta negatif 15,313 dengan mengendalikan atau mengontrol variabel X1. Diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan mengajar guru. Untuk menghitung koefisien korelasi parsial pada RY1, RY2, dan R12, yaitu RY1 sama dengan
sigma X1Y dibagi akar dari sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat, maka hasilnya adalah 0,759. Untuk RY1 kuadratnya adalah 0,576. Kemudian RY kuadratnya sama dengan sigma X1 X2 dibagi akar dari sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat, maka hasilnya adalah 0,928. Untuk RY2 kuadratnya sama dengan 0,861. Kemudian koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 adalah RY12 sama dengan RY1 dikurangi RY2 dikali R12 dibagi akar dari 1 dikurangi RY2 kuadrat dikali 1 dikurangi R12 kuadrat, maka hasilnya negatif 0,579. Uji signifikasi dengan menggunakan uji T, yaitu T hitung sama dengan R akar dari N dikurangi 3 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat, maka hasilnya adalah negatif 3,589. Karena harga T hitung lebih besar dari harga T tabel, maka H0 ditolak. Ini berarti koefisien korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol variabel X adalah signifikan. Dengan demikian, walaupun variabel kompetensi profesional telah dikontrol, variabel kompetensi pedagogik masih menjadi pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemampuan guru dalam mengajar. Nah, koefisien untuk menguji korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 dengan cara RY12 sama dengan RY2 dikurangi RY1 dikali R12 dibagi akar dari 1 dikurangi RY1 kuadrat dikali 1 dikurangi R12 kuadrat, maka hasilnya adalah 0,860. Kemudian untuk uji signifikasi dengan menggunakan uji T, yaitu T hitung sama dengan R dikali akar dari N dikurangi 3 dibagi akar dari 1 dikurangi R kuadrat, maka hasilnya adalah 6,966. Karena harga T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Ini berarti koefisien korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrol variabel X1 adalah signifikan. Dengan demikian, walaupun variabel koefisien pedagogik telah dikontrol, variabel kompetensi profesional masih menjadi pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemampuan guru dalam mengajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.